Sabit langit luas. Ucap seseorang berseru. Saya tidak berharap Fei Leng secara langsung menampilkan sabit langit luas. Ada desas-desus bahwa sabit langit luas adalah teknik rahasia Heng Yang Mansion. Teknik rahasia guru suci, Fei Leng telah menguasai setengah dari esensi, dan itu dapat digunakan untuk menghancurkan dunia. Saya mendengar bahwa Fei Leng berada di setengah langkah Tuan. Ucap beberapa master menghela napas. Shen Zhao Shengzi mengepalkan tangan dengan tangan kanannya dan meninju ke langit. Tampaknya ada guntur di tanah, dan kemudian hanya kerutan yang muncul di angkasa, bergerak lapis demi lapis ke segala arah. Sabit Haotian segera terpengaruh, dan kemudian muncul kerusakan, bercak berbintik-bintik, dan kemudian berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Melihat kekuatan pukulan ini, semua orang tersentak, dan bahkan para talenta top pun menunjukkan keterkejutan. Dengan pukulan yang begitu mengerikan, Fei Leng dibombardir dengan pukulan acak, dan kekuatan Shen Zhao Shengzi tidak terduga. Shen Zhao Shengzi menghancurkan sabit Haotian Fei Leng dengan kepalan tangan, dan tinju itu melonjak dan meledakkan dada Fei Leng lagi. Kali ini, dada Fei Leng runtuh secara langsung, dan darah menyembur keluar dari mulutnya, dan seluruh orang itu jatuh ke tanah, mengejang kesakitan, sangat malu dan sengsara. Shen Zhao Shengzi melirik dengan dingin, dan langsung menuju ke inti gunung. Setelah melihat Shengzi Shen Zhao datang ke tempat inti, dia segera berjalan ke salah satu kerumunan. Di tempat itu, ada beberapa master duduk bersila, termasuk pria dan wanita, masing-masing dengan aura luar biasa, yang jauh lebih kuat dari Fei Leng sebelumnya. Tuan-tuan ini merasakan langkah kaki dan tatapan Shengzi Shen Zhao, dan membuka mata acuh tak acuh mereka satu persatu, dan pelangi yang mengerikan mekar. Meskipun Gatsao Shengzi menunjukkan tingkat kultivasi yang mengerikan sebelumnya, orang ini masih sangat tenang. Keyakinan dan ketenangan semacam itu tidak berpura-pura, tetapi muncul dari lubuk hatinya. Yao Wuming, apakah kamu belum tiba? Ucap Shen Zhao Shengzi berkata dengan ringan. Mendengar ini, ekspresi para master ini berubah. Apa maksudmu dengan Tuan Yao Wuming? Pria itu berkata dengan dingin dengan tatapan yang dalam. Ketika Tian Jiao lainnya mendengar ini, mereka semua menarik napas. Shen Zhao Shengzi ini sedang mencari Yao Wuming, dan dia bahkan berani memanggil nama Yao Wuming. Yao Wuming, Tian Jiao teratas Yaomi Mansion yang paling terkenal dan kuat di seluruh alam surga timur. Selain itu, Yaomi Mansion terkenal dengan reputasinya yang ganas. Jika dia datang, katakan padanya bahwa aku ada hubungannya dengan dia. Ucap Shen Zhao Shengzi berkata lagi dengan ringan, lalu berbalik ke tempat inti, bersila, dan menghitung sesuatu secara diam-diam. Semua orang menunggu di sini dalam diam. Suatu hari kemudian, seorang kelas berat akhirnya tiba di Gunung Taiko. Itu adalah Shao Jikang. Dapat dikatakan bahwa ini adalah penerus guru suci, yang telah menerima inisiasi dan warisan dari guru suci. Tapi menilai dari bakat menakutkan Shao Jikang dan kekuatan luar biasa di Guang Yuetian, sangat mungkin bahwa orang ini benar-benar telah menerima warisan dari guru suci, jika tidak maka tidak akan pernah begitu mengerikan. Segera setelah Shao Jikang jatuh, niat membunuh yang mengejutkan lolos dari gunung pelindung, dan aura luar biasa mengejutkan seluruh larangan gunung pelindung, dan cahaya mengalir. Semua orang menghirup udara, dan Shao Jikang ini benar-benar pantas menjadi orang sombong nomor satu di Guang Yuetian, dan kekuatannya sangat kuat. Meskipun banyak orang yang hadir adalah master-master, mereka masih bisa merasakannya dengan jelas. Aura yang memancar dari Shao Jikang lebih menakutkan daripada mereka. Saudara Sa, ucap banyak orang berinisiatif untuk menyapa. Namun, mata Shao Jikang acuh tak acuh, dan dia tampak sedikit menarik diri ketika dia mengabaikan semua orang. Shao Jikang, orang ini mempermalukan seluruh Guang Yuetian kita dan melukai Tuan Fei Leng dengan parah. Ucap seseorang berbicara dengan cepat, dan segera menunjuk ke Shen Zhao Shengzi di area inti. Shao Jikang menoleh, tetapi ada sedikit keraguan di matanya, dan dia tidak bertanya.
Pria itu buru-buru mengatakan apa yang telah terjadi sebelumnya, dan kemudian menatap Shao Jikang dengan penuh semangat, mengharapkan dia untuk berdiri, memperbaiki namanya menjadi Guang Yuetian, dan benar-benar menginjak-injak putra Shenzhou. Sampah, membuang wajah Guang Yuetianku. Ucap Shao Jikang berbicara dengan Fei Leng dengan jijik, memandang Shenzhou Shengzi, matanya sedikit melompat, dan kemudian menutup matanya, duduk bersila di atas batu besar di area inti, dan tidak ada yang bisa mengganggunya. Ini mengecewakan orang-orang Guang Yuetian, tetapi mereka tidak bisa memaksa Shao Jikang untuk mengambil tindakan. Mereka hanya bisa berharap bahwa mereka akan meninggalkan Gunung Pelindung, dan memasuki dunia iblis. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Tiba-tiba, matahari bersinar ribuan mil, cahaya warna bergetar, dan ada irisan bunga jalan jatuh di langit, menghilangkan atmosfer jalan. Bunga jalan adalah peri Bai Hua Changrongtian, Su Yanyu. Su Yanyu, arogan tertinggi dari Changrongtian di alam surga timur, sangat terkenal sehingga semua orang di Gunung Pelindung bersemangat. Dia tidak hanya sangat cantik, tetapi juga seorang master top. Di bawah dua aura ini, itu secara alami membuatnya tampak seperti Dewi 9 hari. Segera, di atas langit, sosok cantik jatuh. Ini adalah wanita yang sangat cantik sehingga dia mengenakan gaun panjang berwarna-warni. Gaun panjang ini ternyata terbuat dari berbagai bunga suci dan memancarkan keharuman jalan. Ini bukan bunga ajaib asli, tetapi aturan. Begitu dia jatuh, dia langsung memasuki area inti. Bahkan putra Shenzhou tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap, dan ada tatapan aneh di matanya. Tetapi, Yanyu tidak melakukan apa-apa, hanya berjalan ke samping dengan dingin dan duduk bersila. Selanjutnya, ada beberapa master top juga datang, dan Shenzhou Shengzi hanya memperhatikan hidungnya, dan menonton dengan tenang, tanpa terburu-buru. Di luar gunung penjaga, Qin Chen dan Chen Sisi berdiri dengan bangga di kehampaan. Pada saat ini, mereka sudah menjelajahi gunung penjaga ini. Mereka tahu bahwa di gunung ini, mereka tidak dapat melakukan apapun, dan mereka tidak masuk ke dalamnya, tetapi Shenzhou Shengzi dalam situasi ini, tinggal di gunung penjaga dengan ketenangan pikiran, membuat Qin Chen sangat bingung. Apakah Shenzhou Shengzi menghindari pengejarannya? Mustahil. Ini adalah guru suci kuno, dengan metode yang ganas, bagaimana dia bisa rela menjadi kura-kura? Orang ini pasti memiliki tujuannya sendiri. Pikir Qin Chen menahan amarahnya dan menunggu dengan tenang. Akhirnya, satu hari berlalu. Dari arah dunia iblis, aura yang sangat menakutkan ditransmisikan secara samar. Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat aura menakutkan, berjalan dalam kehampaan, tiba-tiba meletus dengan aura menakutkan yang mirip dengan putra Shenzhou. Qin Chen dan Sisi mendesak alam semesta untuk membuat cakram batu giok. Mereka disembunyikan di kehampaan. Mereka sangat terkejut. Bahkan ada master yang menakutkan di tempat percobaan ini. Beberapa orang telah memasuki gunung penjaga sebelumnya, tetapi tidak ada nafas yang mengerikan seperti orang ini. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah bahwa ada ki iblis yang tidak jelas melonjak pada orang ini. Tatapan Qin Chen memadat, dan cahaya dingin bermekaran. Aura magis pada orang ini sangat mirip dengan teknik tabu gelap yang digunakan Xiu Chengze saat itu. Orang-orang dari Yaomi Mansion. Qin Chen berkata dengan dingin, rasa benci yang mendalam melonjak dari tubuhnya, dan dia tidak akan pernah melupakan nafas seperti ini. Orang-orang dari Yaomi Mansion, mengapa dia datang dari arah dunia iblis dan pergi ke Gunung Perlindungan? Ucap Chen Sisi juga terkejut. Tiba-tiba, Qin Chen dan Chen Sisi melihat sosok itu, mereka benar-benar melewati Gunung Pelindung, pertama-tama memasuki kedalaman tanah percobaan manusia, dan kemudian kembali ke Gunung Pelindung. Rasanya seperti bergegas dari tempat pencobaan ke Gunung Perlindungan. Apa tujuan dia melakukan ini? Pikir Qin Chen dan Chen Sisi saling melirik, dan keduanya merasa terkejut. Orang ini melakukan ini, jelas karena dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia berasal dari dunia monster,
tetapi mengapa pihak lain menyembunyikan fakta ini? Kecuali, dalam benak Qin Chen, sebuah ide lahir. Setelah sosok itu berbalik ke gunung penjaga, dia segera mendarat. Tiba-tiba, aura megah membubung ke langit, membentuk cahaya yang menakutkan. Setelah putaran seperti itu, energi iblis di tubuhnya juga menghilang sepenuhnya, menjadi kekuatan manusia murni, membentuk visi yang mencapai langit. Merasakan napas ini turun, banyak ahli top di Gunung Pelindung terkejut. Segera banyak dari mereka melihat orang yang datang ini, semuanya menunjukkan keseriusan. Orang ini bukan orang lain, tapi Yao Huming, arogan tertinggi dari Yaomi Mansion. Posisinya di surga ekstrim Yaomi Mansion tidak diragukan lagi, adalah salah satu orang suci yang paling kuat, seperti Qin Chen di Guanghan Mansion saat ini. Dibandingkan dengan Qin Chen, Yao Huming bahkan lebih terkenal di seluruh alam surga timur. Tuan Yao Huming sebenarnya ingin mengumpulkan kekuatan puncak sage surgawi yang terlambat. Ini menyapu dunia, dan masih ada setengah waktu tersisa untuk ujian surga. Saya menunggu begitu keras untuk menerobos ke alam puncak dari sage surgawi yang terlambat. Namun, Lord Yao Huming secara langsung menyentuh alam puncak dari mendiang sage surgawi. Dengan cara ini, itu sudah cukup untuk menekan ras lain dalam uji coba. Dalam uji coba sebelumnya, penguasa dari ras iblis dan monster selalu berada di atas angin. Kali ini dengan Lord Yao Huming, ras manusia kita akhirnya menjadi lebih kuat. Kali ini umat manusia kita pasti akan memenangkan kemenangan penuh. Ucap banyak ahli berbicara dan berkata dengan gembira. Saudara Yao, saya tidak berharap untuk memasuki persidangan surga kali ini. Andalah yang akan mendapatkan keuntungan paling banyak. Saya mendengar bahwa Anda telah memperoleh harta karun kuno, dan menyentuh ranah puncak mendiang sage surgawi. Dengan saudara Yao, Anda akan tinggal di sana, di dunia monster, dan bertarung di garis depan, maka akan mudah untuk benar-benar mencapai puncak tahap terakhir. Ucap seorang Master Agung datang, dan cahaya jalan mekar di sekujur tubuhnya. Itu Shao Jikang, yang sangat kuat. Ini juga merupakan master yang tak terkalahkan yang telah memperoleh warisan dari Holy Master. Tapi di depan Yao Huming, Shao Jikang tidak memiliki sikap arogan. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi, tetapi di alam surga timur, tidak ada yang berani sombong kepada orang-orang di Yaomi Mansion. Shao Jikang, kamu juga telah menembus ke ranah penguasa, dan basis kultivasimu telah sepenuhnya dikonsolidasikan. Ya, dikatakan bahwa Anda telah menerima inisiasi dari Guru Suci Chang Yuan. Meskipun basis kultivasi belum memasuki ranah penguasa puncak, tetapi pemahaman tentang ranah penguasa, haruskah jauh melampaui orang biasa. Sayangnya, meskipun Guru Suci Chang Yuan kuat, tetapi itu hanya Guru Suci biasa, tidak ada jaminan bahwa Anda akan memasuki ranah Guru Suci. Adapun kursi ini, Anda hanya melihat bahwa kursi ini sedang berkultivasi. Itu sedikit lebih tinggi darimu, tetapi sebenarnya, di atas persepsi jalan, aku sudah mulai merasakan jejak Holy Lord Avenue itu. Ucap Yao Huming menggelengkan kepalanya, dan berkomentar bahwa ada perasaan orang yang lebih tua melihat yang lebih muda. Apa? Holy Lord Avenue, bagaimana mungkin? Ucap Shao Jikang terkejut. Para master seperti Bai Hua Feri Su Yanyu juga langsung berdiri, menunjukkan keterkejutan. The Avenue of the Holy Lord, inilah yang mereka impikan selama perjalanan ini. Tujuan pertama mereka adalah untuk menerobos ranah penguasa, dan tujuan kedua adalah untuk menemukan kesempatan Holy Lord di sini dan merasakan nafas dari Holy Lord Avenue. Selama mereka dapat menyadari sedikit, maka setelah meninggalkan tempat pencobaan, setelah banyak latihan yang melelahkan, mereka dapat benar-benar menjadi Holy Lord. Ini adalah tujuan akhir mereka. Bukan apa-apa. Kursi ini adalah pangeran yang mempesona dari Yaomi Mansion. Holy Lord bukanlah tujuan akhir dari kursi ini. Adapun cara Holy Lord, harta yang diperoleh dari kursi ini sebenarnya ditinggalkan oleh Holy Lord kuno. Swallow menyerap semua warisannya,
dan secara alami merasakan jejak jalan samar Holy Lord. Tidak ada yang perlu diributkan. Ini juga merupakan kesempatan untuk kursi ini, dan Anda tidak bisa iri dengannya. Ucap Yao Huming menyapu para ahli top yang hadir, terutama Cao Jikang, Bai Hua Feri dan yang lainnya, mencibir dan berkata, apakah kamu tidak yakin? Wajah beberapa orang berubah, mata mereka berkedip, dan tiba-tiba mereka tertawa, saya semua arogan dari alam surgawi timur. Karena Lord Yao Huming berjalan di depan, bagaimana kita bisa tidak yakin? Cao Jikang dan yang lainnya semua berkata dengan penuh semangat, tentu saja, yang paling penting adalah mengintegrasikan alam surgawi timur kita terlebih dahulu, sehingga kita tidak dapat membuat alam surgawi timur menjadi satu bagian. Satu-satunya orang yang dapat bersaing dengan kita sekarang adalah Kaisar Timur Juei dari alam surga barat dan Sugesu dari alam surga selatan. Para master dari alam surga timur semuanya berkata satu demi satu. Tiba-tiba, suara dingin terdengar, menyela diskusi semua orang yang bersemangat. Ketika semua orang menoleh, mereka melihat Sengzi Shenzhou memandang dengan dingin. Siapa yang mulia? Ucap Yao Huming mengerutkan kening, dan cahaya dingin melintas jauh di matanya. Dari Shenzhou Sengzi, dia benar-benar merasakan jejak kecemburuan, yang tidak bisa dia rasakan dari para ahli top lainnya. Tuan Yao, orang ini adalah putra Shenzhou. Dikatakan bahwa orang ini adalah reinkarnasi dari 78 pemimpin Shenzhou Jiao. Begitu orang ini muncul, dia melukai Fei Leng Guang Yuetian kami, dan mencari Anda. Saya pikir bakat ini akan menghancurkan kesatuan alam surga timur kita. Tuan Yao Huming, Anda harus menghukum orang ini dengan keras. Di Guang Yuetian, tiba-tiba seorang master berkata dengan dingin. Mata Yao Huming acuh tak acuh, dia memandang dengan dingin dan berkata, aku pernah mendengar namamu. Anda lebih kuat dari yang saya kira. Siapa master tak tertandingi yang Anda bicarakan? Orang ini disebut Qin Chen. Jawab Shenzhou Sengzi berdiri tiba-tiba, bergemuruh, dan tiba-tiba, rasanya seperti gunung berdiri. Apa napas yang kuat? Yao Huming terkejut lagi dan matanya menjadi serius. Qin Chen, siapa itu? Apakah kamu bercanda? Saya belum pernah mendengarnya. Ucap seseorang menggelengkan kepalanya.